keuangan mereka. Dan ini dikarenakan dengan adanya SWF setidaknya perusahaan memiliki beberapa manfaat ya. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjadi cara penting dalam menilai efektivitas proses pengembangan produksi maupun layanan. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Pendekatan yang berguna jika ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dengan kualitas sumber daya operasi. Maksudnya di sini adalah kualitas persyaratan pasar merupakan kemampuan output dari proses pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan posisi pasar yang diinginkan perusahaan. Tentunya, perkembangan semacam ini harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan zaman, karena nantinya akan membawa sejumlah keuntungan bagi perusahaan. Proses yang terjadi dalam operasional harus mampu memberikan kestabilan dan kepastian kepada para stakeholder yang terlibat agar mereka yakin dan memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Keandalan ini juga memerlukan fleksibilitas, di mana hal ini merupakan salah satu cara terpenting untuk mengatasi perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam proses pengembangan. Hal ini tentunya membutuhkan biaya operasional yang tinggi agar dapat menghasilkan inovasi baru produk atau layanan yang lebih berkualitas dan lebih baik dari sebelumnya, sehingga masyarakat akan menilai bahwa apa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sesuatu yang belum pernah dikenal dan merupakan nilai unik yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, kelima komponen yang terdiri dari flexibility, quality, speed, cost, and dependability harus dijalankan secara seimbang dan selaras. Bicara soal keseimbangan dan keselarasan, lalu bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang? Nah, di sini perusahaan perlu membuat strategi operasi dalam perumusan implementasi yang mana dalam prakteknya mencapai keselarasan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan proses lainnya, di mana perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi, karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional, sehingga sering mengakibatkan perusahaan mencari konsultan untuk bimbingan dalam merumuskan strategi atau prosedur yang tepat dan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karenanya, diperlukan proses perumusan strategi operasi berkelanjutan dengan tujuan agar operasi penganalisaan sumber dayanya tepat, sehingga nantinya dapat dicari peluang pasar yang selaras. Lalu, bagaimana mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu? Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka karena gagal dalam menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi, sehingga sangat mudah melakukan kesalahan penafsiran kebutuhan pelanggan atau gagal dalam mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Jadi, selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi juga harus dapat meningkatkan permainan melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Di sini diperlukan sebuah formulasi yang dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Kedua, menganalisis sumber daya operasional atau analisis SWOT. Ketiga, kapabilitas. Adapun batasan-batasan kemampuan organisasi dalam menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah, ini dikarenakan dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek dasar dari perumusan strategi operasi berkaitan dengan beberapa hal berikut ini, yaitu kelengkapan, koherensi, korespondensi, dan kekritisan. Dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi strategi? Tentunya semua aspek organisasional perusahaan turut berperan aktif, termasuk pimpinan teratas, staf, lini produksi, distribusi, hingga pemasaran. Terkadang mereka juga melakukan pemantauan dan pengendalian dalam sistem operasional yang berlangsung. Lalu, bagaimana melakukan pengendalian yang strategis agar nantinya dapat menghasilkan kinerja yang maksimal?
Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja operasi dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Prosedur harus mampu memberikan indikasi awal atau lonceng peringatan dengan mendiagnosis data dan pemicu perubahan yang sesuai dalam proses penerapan strategi operasi. Pemantauan yang dimaksudkan ini tentunya melibatkan 3 kegiatan utama, yakni melacak elemen yang sesuai, membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi target, dan memiliki beberapa gagasan tentang risiko yang dihadapi implementasi. Sebuah operasi mungkin telah mengejar strategi tertentu di setiap area keputusannya selama periode waktu tertentu, dan pola keputusan ini nantinya akan menjadi mapan dan mampu membentuk momentumnya sendiri, di mana setiap perusahaan pasti akan memaksimalkan laba dan kesejahteraan anggotanya. Dengan bersatunya rencana, kegiatan, dan kinerja operasional secara seimbang, selaras, strategis, dan maksimal, maka perusahaan, baik perusahaan barang maupun jasa, akan dapat terus berkembang dan seiring berjalannya waktu akan terus melakukan inovasi baru. Kesimpulan, dalam merumuskan strategi operasi yang baru diperlukan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional perusahaan maupun pasar, di mana proses implementasi strategi operasi yang terjadi adalah dengan cara mengoperasionalkan strategi serta menjalankannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dan dalam pengoperasiannya ini dibutuhkan pengendalian serta pengawasan dalam setiap aktivitas operasional, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan telah berkembang dan bekerja secara maksimal serta sesuai dengan harapan atau prediksi perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.